Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar radio stream Medan Ngaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala. Dan yang seperti biasa nanti akan melanjutkan pembahasan terkait penyakit hati. Tapi kita sudah masuk ke episode atau segmen obat penyakit hati. Dan ini pertemuan kedua pembahasan terkait obat penyakit hati. Dan yang kita angkat judul meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana meneladani Rasulullah SAW ini bisa menjadi di antara obat dari penyakit hati. Kita dengarkan faedah dari Ustadz. Pada Ustadz kita persilakan, fayatafadhal masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, yang dengannya Allah taala mudahkan untuk kita beramal saleh. Allah taala berikan kita petunjuk dan Allah taala jadikan kita hamba-hambanya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari obat-obat penyakit hati yang ini perlu untuk kita lakukan jika kita dapati hati kita itu sedang sakit. Hati kita itu terindikasi dia sedang sakit atau bahkan dia sudah tak bernyawa lagi. Benar-benar sudah mengeras, benar-benar sudah tertutupi dengan noda-noda dosa yang begitu banyak, sehingga seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, menunjukkan dari sikap fisik yang terjadi adalah menunjukkan ini hati sedang sakit. Apakah ketika melaksanakan ibadah terasa berat? Apakah ketika diajak pada kebaikan justru malah ingin melalaikannya? Apakah ketika dinahi mungkar, ketika dihentikan perbuatan maksiatnya lalu malah marah-marah? Nah, ini menunjukkan hati itu sudah tidak sehat lagi. Perlu untuk si pemiliknya segera melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memberikan obat bagi hatinya. Di pekan yang lalu kita sudah bahas yang pertama adalah mentadabburi Al-Quran, ya, dengan membaca Al-Quran serta mentadabburi maknanya. Ini insyaallah menjadi bagian siraman yang sangat baik untuk rohani kita, untuk hati kita, sehingga dia bisa terbersihkan dari noda-noda keburukan. Nah, yang berikutnya adalah yang sepatutnya menjadi obat bagi kita adalah at-ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bi ahli ilmi wal fadli wal khairi was salah, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para ahli ilmu, orang-orang baik dan juga orang-orang yang saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seseorang dekat dengan sosok yang dikatakan oleh Allah Ta'ala hamba yang terbaik, ketika seseorang dekat dengan orang-orang yang mewarisi beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi ilmu dan kesolehannya, maka kedekatan ini akan tampak melalui, walaupun tidak saling ketemu, ya, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak bertemu dengan mereka para ulama yang mewarisi para Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kedekatan itu tetap akan bisa terjadi dengan ketika kita berupaya meniru mereka, ketika kita berupaya untuk, ya, kalau orang sekarang mengatakan mengikuti gayanya, mengikuti perawakannya, mengikuti gaya bicaranya dan lain sebagainya.
Ya, untuk gampang mungkin saat ini ya, mohon maaf tapi ini contohnya contoh yang buruk mungkin. Kita lihat banyak artis-artis yang sudah meninggal puluhan tahun lalu atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Jadi tentang mereka itu hanya tinggal menjadi cerita dan legenda saja. Namun ternyata sampai hari ini masih ada orang-orang yang seperti ketemu baru kemarin, seperti orang-orang yang dekat dengan mereka, sehingga bisa dilihat dari pakaiannya, ya, bisa dilihat dari gaya bicaranya, bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya, menunjukkan ini orang persis seperti si fulan itu, ya. Apakah karena fanatikkah ataukah karena kagumkah dan lain sebagainya. Itu sampai hari ini kita mudah untuk melihat itu. Oh, si fulan ini memang penggemar si fulan itu. Oh, si fulan ini memang penggemar artis yang itu dan lain sebagainya. Nah, itu sisi yang kurang tepat. Itu sisi yang salah ketika dia mengambil sosok yang dia teladani, sosok yang dia idolakan seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim seharusnya punya idola yang kita ikuti. Seorang idola yang benar-benar kita jadikan beliau adalah sosok yang harus kita dekat dengannya walaupun kita tidak bertemu secara fisik langsung. Yaitu dengan apa? Dengan menirunya, dengan meniru gayanya. Kapankah ketika kita berpakaian lalu orang langsung berpandangan kepada kita, ini orang ngikut sunnah nabinya SAW, ini orang gaya bicaranya kok kayak ulama si fulan gitu. Ini orang kok kayaknya gaya berjalannya persis seperti yang digambarkan oleh riwayat-riwayat menceritakan tentang jalannya Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Kapan kita merasa seperti itu? Sehingga hanya dengan melihat perilaku kita saja kita sudah dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kewajiban kita untuk mengikuti beliau, menjadikan beliau adalah sosok idola kita, menjadi sosok yang sangat menginspirasi bagi kita. Banyak sekali ya, kita bisa contohnya ambil di surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh untuk kalian bisa kalian dapatkan pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik, yaitu sebuah teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan bertemu dengan Allah dan menginginkan kebaikan pada hari akhirat, dan dia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Lalu kita bisa baca juga surat Al-An'am ayat 90. Ulaika alladzina hadahullahu ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka dengan hidayah itulah mereka mengambil sosok yang mereka teladani. Kemudian di surat Luqman ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Itu orang-orang yang jalan hidupnya adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat-ayat yang kita bacakan tadi adalah ayat-ayat yang Allah Ta'ala berikan pengetahuan kepada kita. Allah Ta'ala jadikan kita agar berilmu tentang masalah ini. Ketika Anda sudah mengaku sebagai seorang muslim, ketika Anda mengakui Islam adalah agama yang hak, maka sosok yang harus Anda jadikan teladan dalam semua sisinya, dari pelaksanaan ibadahnya, muamalahnya, kesehariannya, bahkan jika kalian mampu untuk mengikuti tingkah lakunya, gaya bicara dan seterusnya, silahkan ini jadikan petunjuk. Bahkan sampai seperti itu. Karena ini adalah perintahnya, perintah yang umum. Kita menjadikan beliau uswatun hasanah. Kita jadikan beliau adalah seorang qudwah. Kita tahu bahwasanya beliaulah orang yang berjalan lurus menuju jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuki. Maka kepada beliau.
dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau, orang-orang yang mewarisi ilmu beliau dan amal beliau. Ini semua kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disitulah nikmatnya hati ketika dekat dengan orang-orang soleh. Ketika hati itu senantiasa merindukan orang yang soleh. Ketika hati itu sangat ingin berdekatan terus dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secara fisik kita tak pernah ketemu. Ya, walaupun secara fisik tidak pernah ketemu, tapi ruh yang ada dalam diri kita akan merindukan dekat dengan ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ar-ruh junudum mujannadah." Ruh itu seperti kelompok-kelompok yang akan berkumpul sesuai dengan kelompok itu. Ya, begitu ruh. Ketika dia soleh, maka dia akan dekat yang soleh-soleh. Dan ketika dia buruk, maka dia akan dekat dengan yang buruk-buruk dan nyaman dengan hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengikuti atau meniru-niru orang-orang kufur. Orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang jalannya salah, orang-orang yang tersesat dari agama Allah Ta'ala. Di surat Yunus ayat 89 Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun." Istiqomahlah kalian berdua, dan janganlah kalian berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak berilmu. Ayat ini jelas memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk istiqomah. Setelah kita berusaha untuk istiqomah, maka jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak berilmu. Jangan mengikuti jalan orang-orang yang sesat. Ketika Anda tahu dia orang yang sesat, jangan diikuti. Ya, sekedar ketemu, sekedar berinteraksi, sekedar melakukan hal-hal yang sifatnya umum, silahkan. Tapi kalau kemudian dari sisi tingkah laku kita meniru dia, karena tingkah laku ini menunjukkan adanya kedekatan hati. Tidak mungkin seseorang meniru orang lain, ya, dan itu kan tentu bukan bagian dari dirinya. Itu orang lain yang mungkin secara personal tidak dia kenal secara utuh. Lalu kemudian meniru pakaiannya, meniru gaya bicaranya. Tidak mungkin kalau tidak ada dalam hati itu merasa dekat. Karena kagum mungkin, karena merasa takjub mungkin, karena merasa sesuatu yang sangat bermanfaat mungkin, dan lain sebagainya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus pastikan hati kita itu merasa kagum, dekat dengan Nabi SAW. Yang ini akan ditunjukkan dengan perilakunya. Bicaranya akan lemah lembut, karena dulu Nabi SAW ajarkan kita untuk berlemah lembut, dan Nabi SAW adalah sosok yang sangat berlemah lembut. Kita dalam berperilaku untuk bersabar, bersyukur, ya, agar menjauhi dari perbuatan-perbuatan zalim, senantiasa jujur dan lain sebagainya, sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Dan kita berusaha untuk menempuh jalan ini satu persatu, semampu yang bisa kita lakukan. Karena mudah-mudahan fisik yang berusaha untuk mengikuti itu menunjukkan hati yang dekat. Dan ketika hati itu dekat dengan orang-orang yang saleh, sebagaimana kita dapati Nabi kita SAW adalah orang yang hatinya sangat sehat, paling sehat, maka hati kita pun akan mendapat obat, mendapat siraman obat dari hal tersebut. Memang benar ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang kalau hal seperti ini baru dimulai, tentu akan ada tantangan-tantangan, akan ada godaan-godaan. Ketika seorang mungkin secara hatinya belum bisa menerima, belum bisa mampu, maka dia mulai dengan fisiknya. Ya, sehingga dia coba dalam berpakaian, coba dalam berbicara, coba dalam mencari pertemanan, circle dan lain sebagainya. Dia cari orang-orang yang bisa seperti ini. Lalu kemudian berusaha nyaman dengan kondisi seperti itu. Pelan-pelan hatinya pun akan tunduk. Ya, pertamanya akan sulit.
Ya kan? Ketika kita biasa dengan pergaulan yang hura-hura, ketika kita biasa dengan pergaulan yang tidak mengenal batas-batasan, lalu kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang menjaga diri. Ya, menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskannya dari jalan yang lurus. Maka ini awalnya pasti akan ada kesulitan, ada tantangan dan ada cobaan. Ya, namun imma hatinya sudah bagus atau minimal fisiknya ini yang diobati, insya Allah hatinya akan lambat laun berusaha akan menjadi baik, akan tertular dengan kebaikan itu. Sebagaimana tadi. Jadi dalam ilmu hati ya mungkin bisa kita simpulkan seperti itu. Dalam ilmu hati penularan penyakit itu terjadi. Baik yang sakit menulari yang sakit, yang sehat menulari yang sakit. Ini bisa. Ketika hati itu katakanlah dia 0, lalu kemudian dia dekat dengan yang buruk-buruk, maka dia akan tertular dengan keburukannya, dengan sakitnya tadi. Kalau di sini sakitnya adalah sombong, sakitnya adalah tidak mau mendengar perintah dan larangan Allah Ta'ala, ya sakitnya akan sama. Ya. Akan begitu juga ketika hati ini didekatkan dengan yang sehat hatinya. Walaupun saat ini hatinya sedang tidak baik, walaupun hatinya saat ini sedang sakit, ketika dia terus berusaha dengan yang sehat, mudah-mudahan sehatnya itu nular kepada yang sakit. Jadi seperti antivirusnya bekerja, nular. Nah, begitu mungkin kalau bisa kita simpulkan. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya yakin juga pemirsa atau pendengar yang pernah merasakan seperti itu. Ketika kita dekat dengan seorang yang ahli ilmu, dekat dengan para ulama, duduk saja bersama mereka itu nuansanya sudah berbeda. Dengan kita duduk di warung, kita duduk sambil nongkrong dengan teman-teman, pasti akan beda. Duduk dengan para ulama sekalipun cuma sekedar minum kopi, sekedar bercerita tentang keseharian kita. Enggaklah, katakanlah tidaklah sampai mungkin sampai belajar agama, duduk kita untuk bermajelis ilmu, itu tentu akan lebih baik lagi. Katakanlah kita duduk saja bersama mereka, pasti kita akan rasakan beda makan bareng dengan ahli ilmu dengan makan bareng sama teman-teman yang kurang baik. Akan beda suasananya. Kesejukan hati juga akan terasa beda. Itu saja sudah bisa kita nilai. Apalagi kita bersama mereka dengan jangka waktu yang cukup lama, kita banyak berbicara, kita ambil ilmunya, kita ambil yang baik dari beliau, insya Allah ini akan banyak merubah diri kita. Makanya kan Nabi SAW ketika kita ingat hadis yang bercerita tentang seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, lalu kemudian karena bertemu dengan ahli ibadah yang tidak berilmu, genaplah menjadi 100 orang. Lalu ketika dia bertemu dengan orang soleh, orang yang berilmu, dikatakan bahwasanya kamu diterima taubatnya tapi harus pindah dari tempat tinggalmu yang sekarang. Kenapa seperti itu? Karena tempat tinggalnya itu orang-orang yang buruk. Kalau dia bertaubat, kalau dia ingin hijrah, ingin kembali ke jalan yang benar, tapi lingkungannya seperti itu, maka penyakit yang ada di tempat itu akan terus. Dia berusaha minum obat sekalipun, dia baca Al-Quran, dia berusaha menjauhi perbuatan buruk-buruk itu, tapi tetap saja ini penyakit akan kuat mempengaruhi hatinya. Hati-hati orang yang di sekitarnya yang sudah berpenyakit itu akan sangat kuat mempengaruhi hatinya untuk kembali sakit. Maka perintahnya apa? Pindah ke tempat orang-orang soleh. Pindah ke tempat di mana penduduknya di sana adalah orang-orang yang baik. Sehingga kiranya waktu itu dia berangkat ke tempat tersebut dengan kondisi yang sedang sakit, kalau lingkungannya itu adalah hatinya pada sehat, insya Allah hati dia akan terkena antivirus gitu. Jadi virus-virus yang ada dalam hatinya lambat laun, walaupun tidak akan instan sehari dua hari, akan butuh waktu, butuh treatment dan lain sebagainya, tapi ini akan dapat lebih mudah mengobati kondisi hatinya yang sakit. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang perlu kita pahami tentang hal itu. Maka tentu kan berarti kita harus baca sirah Nabi kita SAW. Kita harus hatamkan itu hidup beliau, bagaimana sejak beliau kecil sampai akhirnya beliau meninggal dunia.
Bagi yang sudah khatam, murojaah lagi. Karena kita ulang kisah hidup beliau, itu akan semakin menjadi obat di dalam hati kita. Karena apa? Kita akan terasa dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak pernah bertemu secara langsung. Tapi ilmu yang beliau sampaikan terus mengalir kepada kita. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan seperti yang ana katakan tadi bahwa seseorang yang ada kesamaan dari sisi penampilannya itu menunjukkan ada sisi kesamaan dari sisi batinnya. Silahkan uji, ya silahkan uji kesimpulan ini. Seorang yang ada kesamaan secara fisik, tampilan fisiknya itu ada kesamaan dari sisi hatinya. Silahkan. Orang yang mengikuti secara fisik seorang artis atau seorang pemain bola, silakan cek siapa artis yang dia ikuti, siapa pemain bola yang dia ikuti ini. Ada nggak kesamaan dari sisi hati mereka? Ada. Minimal nanti akan tertular keburukan-keburukan itu. Dan sebaliknya ketika seorang yang berusaha secara fisik meniru orang-orang yang soleh, meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, dia ikuti, maka itu juga akan kita perhatikan hatinya akan berbeda. Ya, berbeda ya. Ya kita bisa ambil contoh singkatnya saja ya. Orang kalau udah pakai lobe, mau kemana? Mau ke klub malam? Mau ke tempat maksiat? Padahal cuma lobe. Apa pengaruhnya? Tapi karena lobe itu melambangkan dia dekat dengan orang-orang soleh, gak akan berani dia masuk tempat-tempat seperti itu kalau lobenya masih nempel, kecuali udah lupa kalau ada lobe di kepalanya ya. Tapi kalau dia merasa pakai lobe gak akan masuk, gak akan berani. Begitu dia gitu kan. Sebaliknya coba kalau orang yang pakai pakaian yang kayak gimana lah ya, amburadul seperti itulah, topinya tak topi apa gitu amburadul, kira-kira kalau masuk masjid gimana? Hah? Risih atau tidak? Jelas risih kan gitu. Paling nggak dipelototin sama orang kanan kiri, ini orang pakaian seperti itu masuk masjid layak atau tidak kan gitu. Nah dari situ saja ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jam. Jadi mudah-mudahan ya kalau memang kondisi hati kita itu belum bisa berubah 100%, maka fisiklah coba. Karena salah satunya berubah, insya Allah akan mempengaruhi yang lainnya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dalil yang menguatkan bahwasanya kalau kita dekat dengan orang-orang yang baik akan membuat hati kita itu seperti mereka gitu kan. Jadi terpengaruh hati itu adalah dalil ketika Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk meluruskan dan merapatkan saf ketika sholat. Apa teks hadisnya? Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika satu sholat, beliau menyentuh pundak-pundak kami. Tujuannya apa? Beliau katakan istau, luruskan pundak-pundak ini. Itu jadi kalau sholat pundaknya ini harus lurus dengan yang kanan kirinya. Wala takhtalifu, dan jangan kalian berselisih. Berselisih maksudnya apa? Terlalu renggang atau tidak lurus. Lalu apa berikutnya yang menarik? Kata Nabi SAW, fatakhtalifa qulubukum. Yang gara-gara hal itu berpecah belah pula, berselisih pula hati kalian. Nabi SAW memberikan gambaran kesamaan berdiri ketika sholat, ya, kesamaan posisi, ya, dan lurus rapatnya ketika sholat itu menggambarkan kondisi hati mereka. Kalau mereka rapat, lurus, maka hati mereka ini akan menjadi hati yang sama. Ya, mereka menjadi hati yang terbangun menjadi sama, bersatu di dalam Islam. Namun ketika mereka renggang, ketika mereka mungkin centang perenang, ada yang terlalu maju, ada yang terlalu mundur, begitu juga hatinya. Hatinya tidak akan satu antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitu sampai begitu Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita. Makanya ketika sholat itu rapat lurus. Karena apa? Dengan rapat lurus itu menggambarkan kesatuan hati kita. Jadi kita bersatu di atas Islam, dan itu dilambangkan ketika
sholat. Ya tengok aja lah kalau kita ikut kalau kita dalam sholat lalu merapatkan saf, tidak mau merapatkan luruskan, perhatikan hariannya, mereka dekat atau tidak. Silahkan buktikan sabda Nabi kita SAW ini, silahkan buktikan. Yang mau buat penelitian, yang mau buat riset, silahkan. Apakah benar kata Nabi SAW, kalau seorang kaum muslimin itu sholat itu merapat dan meluruskan saf dengan baik, rapi, lalu bagaimana kehidupan mereka dalam kesehariannya? Bandingkan dengan masjid yang kemudian jamaahnya itu nggak lurus atau renggang-renggang ini, ya kan, renggang-renggang dalam sholatnya. Lihat perilaku mereka di keseharian mereka, tentu dalam hal urusan agamanya. Ya, kalau urusan duit itu deket aja orang itu, tapi ini urusan komunikasi sosial sehari-hari. Ya, nah ini silahkan siapa yang mau lakukan riset. Saya yakin 100% Nabi kita SAW nggak salah dengan hal ini. Ya, begitu juga kan dalam hadis lain juga dikuatkan. Nabi pernah bersabda dari An-Nu'man bin Bashir, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian rapat dan luruskan saf-saf kalian atau Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan antara wajah kalian. Sama, ini maknanya sama. Artinya ketika kita dekat secara fisik, insya Allah kita dekat dengan secara hati kita. Ya, tengoklah ya, kalau nggak percaya nih, kecil-kecilan risetnya saja. Suami istri kalau lagi dekat, lagi nggak ada masalah nih, lagi akur nih, lagi tanggal muda ini kan, baru dapat uang belanja, kira-kira dekat nggak kalau tidur, kalau jalan gandengan? Deket itu, pegang kan gitu. Kalau ngobrol pun maunya deket, makan bareng maunya deket. Coba kalau lagi ribut, maka tidur pun punggung-punggungan kan gitu. Syukur-syukur nggak satu di dalam satu di luar kan gitu kan. Syukur-syukur itu nggak satu di dalam satu di luar ya. Kalau makan masing-masing kan gitu kan, cerita suap-suapan apalagi gitu kan. Makan aja udah masing-masing, nggak mau bareng gitu kan. Yang satu di mana kan gitu kan, nggak mau bareng-bareng. Nah itu sajalah salah satunya, itu mencontohkan. Ya kita juga begitu. Apa yang menghalangi kita ketika sholat itu harus nempel dekat itu kan? Masalah yang di samping kita mungkin aromanya kurang sedap, ya silahkan belikan parfum. Masalah di sebelah kita mungkin hadiahkan parfum gitu kan. Jadi jangan komplain aja, kasih solusi gitu kan. Ya kan kadang orang begitu. Aroma badan itu kan bagi dia wajar, bagi dia itu normal karena penciumannya tiap hari mencium aroma itu. Jadi dia nggak merasa risih. Beda dengan sebelahnya mungkin agak sensitif penciumannya sehingga aroma yang begitu lumayan menyengat. Ya sebenarnya solusinya gampang, nggak usah ribut, diusir segala macam. Udah modal 10.000, 20.000 geser ke beliau, Pak. Silahkan, gratis, gitu kan. Pakai banyak-banyak pun nggak apa-apa Pak, gitu. Udah solusi kan gitu. Begitu. Jadi cuma bukan gara-gara itu kemudian kita saling nggak mau rapat. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi ini bukan ucapan saya ya, ini Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Kalau ada yang nggak percaya ya silahkan, kalau mau lakukan riset silahkan. Ya, tapi Nabi SAW 100% tidak akan dusta dengan omongannya karena ini juga bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu tadi kalau mau dekat ya carilah orang-orang yang baik. Ya karena kedekatan kita dengan orang-orang baik inilah yang akan sedikit demi sedikit mengobati hati kita yang selama ini gundah gulana, mendapat kesedihan atau tidak nyaman terhadap ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pelan-pelan kedekatan dengan orang-orang seperti ini memperbaiki kondisi kita. Walaupun di sini juga warning ya, bukan berarti di sini harus harus dekat dengan Ustadz Fulan tidak. Kalau tujuannya cuma dekat-dekat aja ya gitu, tujuannya cuma dekat-dekat aja sekedar ya, karena mohon maaf ya kita katakan, karena sebahagian orang dekat-dekat dengan ustadz apalagi ustadz yang terkenal ingin numpang tenar kan itu, agar dia dikenal sebagai orang yang baik. Juga kita ingatkan luruskan niat gitu, luruskan niat gitu. Jadi tujuannya dekat dengan orang soleh ini agar hati mereka yang bersih bisa mempengaruhi hati kita yang sedang sakit. Nah itu coba dijadikan salah satu niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
mengabulkan permintaan kita. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu bagi kita untuk juga setelah kita sebutkan di obat yang lalu adalah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka perlu bagi kita juga mentadabburi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bab-bab yang mengingatkan kita tentang hakikat dunia dan kehidupan akhirat, ya, bab-bab yang seperti itu. Nah, ini akan memberikan kita banyak masukan yang baiknya terhadap hati kita. Ya, karena kan tadi kita ingin meniru Nabi SAW, maka tidak ada jalan kecuali kita mempelajari hadis-hadis yang menceritakan tentang ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau SAW. Kita ambil contoh misalnya sabda Nabi SAW yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Beliau pernah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah dirimu itu di dunia ini seperti orang yang asing atau seorang yang hanya sekedar lewat, ya, orang yang berlalu dari satu tempat. Nah, perintah ini atau pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan tentang bahwasanya memang kita di tempat ini seperti tempat asing, ya. Karena memang ini tempat penjara kita. Kalau kita balik kepada sejarah kenapa anak Adam bisa tinggal di bumi ini, karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam ketika berada di surga. Itu tempat asalnya surga. Karena melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah Ta'ala, maka diasingkan, dibuang ke bumi untuk diuji ulang agar bisa dikembalikan lagi masuk ke dalam surga. Ya, karena kesalahan. Jadi ini bukan tempat kita. Wajar kalau kemudian Nabi SAW katakan seperti orang asing, karena memang bukan ini rumah kita yang sebenarnya. Bukan bumi ini yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita tinggal selama-lamanya. Jadi bukan bumi ini, gitu. Maka orientasi kita harus ke tempat tinggal yang dulu. Orientasi kita kembali kepada masa depan nanti. Setelah berakhir masa kita di bumi ini, kita mau kemana? Karena jelas nggak selamanya di sini. Banyak dulu orang yang berpikir akan hidup abadi di dunia ini. Banyak orang yang mengangan-angankan hidup abadi di bumi ini. Tidak ada yang berhasil. Ya, tidak ada yang berhasil. Semuanya sudah mati. Dan kita pun akan menyusul pada waktunya. Nah, itu yang harus menjadi pikiran kita. Sehingga dengan demikian orientasi kita dalam memutuskan apapun, melakukan apapun adalah untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Kemudian Nabi SAW sebutkan awabiru sabilin, atau seperti orang yang sekedar lewat dari satu tempat. Dalam hadis lain Nabi SAW katakan seperti seorang musafir yang beristirahat di sejenak di bawah pohon untuk beristirahat, kemudian dia akan lanjutkan lagi perjalanannya. Berapa lama lah itu seorang yang musafir beristirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Kita aja kalau misalnya mau ke Sumatera Barat, katakan begitu, lelah mungkin kita nyetir, lelah kita dalam perjalanan, istirahat sebentar, hanya sekedar mungkin untuk ke toilet, sekedar ingin makan, sekedar ingin istirahat sejenak, berapa lama lah, sejam 2 jam harus gerak. Jadi nggak kepikiran juga kita tujuannya ke Sumatera Barat, baru di pemberhentian awal, baru sampai Kisaran, istirahat udah pengen tidur di Kisaran aja. Kapan nyampe ke Sumatera Baratnya, kan gitu. Jadi memang kita hidup ini sebentar. Kita sedang dalam perjalanan, dahulu kita mulai dengan di alam rahim ibu kita. Kita mulai perjalanan hidup kita sebagai makhluk di situ. Lalu sekarang kita berlanjut ke perjalanan kita berikutnya, yaitu di alam dunia ini. Ini belum finish. Ya, ini hanya bagian dari perjalanan itu. Kita harus masuk lagi nanti, pindah alam ke alam barzakh, alam kubur. Dari situ nanti pindah lagi ke alam akhirat. Di sana ada rentetan tempat yang harus kita lewati sampai akhirnya akan berakhir di surga atau di neraka. Nah, pastikan tempat akhirnya adalah surga. Yang itu semua, baik tadi perjalanan di akhirat yang melalui beberapa tempat, baik kita pindah alam ke alam barzakh tadi, yang mendominasi hasilnya adalah saat di dunia ini. Bukan yang di rahim,
bukannya di alam barzakh dan seterusnya, tapi yang sedang di dunia ini yang akan menentukan itu semua. Nah, begitu. Maka mumpung kita masih di tempat ini, di perjalanan kita yang sekarang ini, di mana kita akan lanjutkan di alam berikutnya, maka di sini kita harus maksimal. Di sini harus kita siapkan apapun yang bisa kita siapkan untuk perjalanan kita yang masih jauh ya. Jadi masih sangat jauh ini. Ada mungkin lama, mungkin kita nggak tahu sampai kapan itu akan berhenti kita di kemudian hari dan lain sebagainya. Hadis-hadis seperti ini banyak dalam kitab-kitab hadis kalau kita mau baca, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya. Nah begitu, jadi kita baca nasihat-nasihat Nabi yang membuka mata kita, memaparkan kepada kita tentang hakikat dunia ini dan hakikat kehidupan akhirat, sehingga kita dalam menilai apapun objektif, dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dalam memutuskan, semuanya objektif tentang manfaat dan mudaratnya. Kalau ini manfaat untuk akhiratku, main. Tapi kalau ini bermudarat untuk akhiratku, oh enggak. Cari alternatif lain. Ya. Di tujuan yang sama boleh, tapi alternatif jalannya harus yang selamat kita nanti di akhirat. Nah, dengan begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jelas hatinya akan sehat ya. Walaupun seperti anak katakan tadi, di awal-awal akan banyak tantangan dan godaan yang membuat kita panggilan-panggilan untuk kembali lagi ke jalan yang salah. Karena itulah syaitan terus akan menggoda kita, akan memunculkan syubhat, akan memunculkan orang-orang yang mempengaruhi kita dan lain sebagainya. Nah, ini harus bersiap-siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan menggelincirkan seperti itu. Caranya ya tadi, kita harus bareng-bareng. Kita cari kawan, kita cari lingkungan, kita cari orang-orang yang bisa senantiasa meluruskan kita. Dan jangan baperan itu kan. Jadi orang kok baperan? Diingatkan ini salah, ngamuk gitu kan. Antum gitu-gitu aja ngomong. Baru kayak gini anak udah diingatin. Baru kayak gini anak sudah biasa. Kita lihat tujuannya saja. Ya mungkin kadang-kadang teman yang dekat dengan kita itu cara ngingatkannya agak kurang hikmah lah, kita katakan. Kurang hikmah. Thayyib lah, caranya kurang hikmah. Mungkin kita dipermalukan di depan orang gitu kan karena kesalahan kita. Mungkin kita diingatkan dengan cara yang kasar gitu kan. Tapi lagi-lagi kemana arahnya ya, kemana tujuannya. Kalau memang untuk kebaikan ya sudah. Kesalahan cara yang dia lakukan maafkanlah. Maafkanlah. Toh tujuannya adalah baik. Tujuan dia baik. Gitu. Ya sudah, ini saja yang kita ambil poinnya. Begitu ya. Ala kulli hal, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk saat ini hidup kita sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang begitu mudah masuk ke dalam hati kita. Sementara obatnya terkadang sulit untuk kita dapatkan. Walaupun sebenarnya semuanya ada di hadapan kita. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung Allah Ta'ala masih berikan waktu, berikan jeda waktu sebelum ini semua berakhir, maka kita manfaatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan ketika nanti saatnya sudah semua harus ditinggal, itu sudah cukup bekal kita kembali kepada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya. Dan kita persilahkan bagi pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di serial Obat Penyakit Hati kali ini, bisa bertanya langsung melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ada utang pertanyaan kayaknya yang pekan lalu ya. Kita bacakan pertanyaan yang masih terhutang di pekan lalu, Ustaz. Pertanyaan pertama dari WA-nya Medan Mengaji. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz dan tim atas ilmu dan waktunya. Ana izin nanya, gimana kalau kita iri terhadap orang yang soleh, apakah sebenarnya boleh? Kalau boleh, sampai mana batasan kita boleh merasa iri ya Ustaz? Fadol Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah ketika kita melihat orang yang soleh gitu kan, menurut kita soleh, dia laksanakan perintah Allah dan dia jauhi larangan-larangannya, sementara kita belum bisa seperti mereka begitu, lalu kita iri? Dalam bahasa Arab,
kata iri itu ada dua model, ada yang tercela, ada yang dibolehkan. Yaitu di satu sisi disebut dengan hasad, di sisi lain disebut dengan ghibtah. Kalau hasad ini cenderung kepada iri dari sisi kehidupan dunia, yang arahnya adalah keburukan. Ketika dia melihat orang lain dapat nikmat, dia ingin nikmat itu hilang atau nikmat itu berpindah kepada dirinya. Ini hasad dan hukumnya haram. Nah, berbeda dengan ghibtah. Ghibtah adalah melihat orang lain yang baik, lalu kita ingin baik seperti dia tanpa kita berkeinginan hilang kebaikan itu dari dirinya. Itu contohnya ketika kita melihat orang yang sangat menjaga sholatnya, sementara kita belum seperti itu. Lalu kita iri, kapanlah anak ini bisa menjaga sholat seperti si fulan ini. Namun hati itu kemudian tidak mendoakan, ya biar dia nanti nggak rajin sholat lagi, kan nggak begitu arahnya terhadap amal soleh. Nah, kalau ini tidak terlarang, ini adalah ghibtah. Ya, ini ghibtah yang dahulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Maka boleh, selama tujuan kita adalah memotivasi diri, ya, tidak menghancurkan orang lain, tidak mendoakan keburukan kepada orang lain, dan tidak berniat buruk juga kepada orang lain, maka ini adalah bagian dari hal yang baik. Ya, kita iri kepada orang yang saleh dan kita ingin seperti beliau. Jadi arahnya adalah memotivasi diri ingin seperti mereka. Ya, kemudian mungkin kita akan berteman dengannya, gimana caranya biar kita juga menjaga sholat seperti dia. Dia kok kayaknya begitu dengar adzan gerak, awak kok kalau nggak qomat nggak gerak-gerakan gitu. Ya sudah, berkawan sama yang seperti ini, mudah-mudahan begitu azan kita ditariknya, udah yuk gitu kan. Belum qomat, kok nunggu qomat, nanti kita di masjid nunggu qomatnya, begitu. Ya begitu ya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, iri terhadap orang yang baik, orang yang soleh, ingin seperti dia, itu bukan bagian dari yang tercela, bukan iri yang tercela, tapi itu iri yang dalam bahasa Arab disebut dengan ghibtah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ini pertanyaan kedua yang belum terjawab di pekan lalu Ustaz, dari Bang Ian Ustaz. Ya. Ketika pemikiran kita terkadang mulai melenceng seperti bertanya-tanya akan takdir yang terjadi, terkadang memikirkan dengan keras apa yang tidak masuk akal, bagaimana cara mengatasinya dan apa yang awak harus pegang ketika kejadian tersebut datang kepada awak, karena kadang takut suatu saat tidak dapat menerima takdir hingga memilih menjauh dari Allah. Apalagi ketika sedang sedih yang sangat amat sedih sehingga tidak bisa berpikir jernih. Silakan Ustaz. Baik. Barakallahu fiik kepada pertanyaan dari Bang Ian tadi ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua senantiasa istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Pikiran-pikiran seperti itu wajar akan muncul, karena begitulah syaitan menggoda kita. Dia membisik-bisikkan perkara-perkara yang tidak sepantasnya untuk kita seperti itu. Misalkan bisikan seperti mengatakan, kamu siapa yang ciptakan? Allah. Lalu Allah siapa yang ciptakan? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang itu di luar ilmu kita. Yang itu Allah Ta'ala tidak beritahukan ilmunya kepada kita. Karena itu bagian yang hanya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menanggapi bisikan-bisikan seperti ini, dan bahkan terkadang bisikan ini bukan hanya sekadar bisikan, bisa datangnya dari orang secara langsung yang pikirannya sudah rusak, yang hatinya sudah rusak, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan kepada orang lain yang itu tidak layak sama sekali dipertanyakan tentang Allah Ta'ala khususnya. Dalam kasus ini terkait dengan takdir yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Maka untuk Bang Ian, mari pertama ya, bagaimana kalau pikiran-pikiran itu muncul seperti itu? Pertama, berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Ta'awudlah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, akulah berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena memang itu asli adalah bisikan dari syaitan. Hati yang bersih tidak akan mengajak untuk berpikir, untuk mempertanyakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, Nabi pernah SAW mengajarkan doa tentang
Apa itu doanya kok tiba-tiba lupa. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, benar. Hati kita itu ada di antara jari jemari Ar-Rahman, dari jari jemarinya Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan bolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Nah ini yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Karena hati kita yang masih berbolak-balik seperti itu karena kita perlu lagi dekat dengan Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala meluruskannya, agar Allah Ta'ala meletakkannya di jalan yang lurus. Dan ini tentu akan sangat didukung kalau kita terus mempelajari tentang agama Islam ini. Kita berusaha untuk lebih mengenal Allah Ta'ala, untuk mengenal Rasulullah SAW, mengenal agama ini juga akan banyak membantu untuk hati kita bisa istiqamah. Maka kita ulangi lagi bahwa kondisi hati yang seperti itu sangat memungkinkan, karena itu bisikan dari syaitan. Maka kita perlu berlindung kepada Allah Ta'ala dan mohon agar hati kita ini diluruskan. Nah, terkait tadi kalau tertimpa musibah, maka doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah setelah mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma la tu'akhidni Allah musta'an, lupa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Jadi mohon kepada Allah dengan tulus, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku ganjaran, berilah aku pahala yang besar pada musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan aku ganti lebih baik daripada yang engkau ambil ini. Doa ini diajarkan Rasulullah SAW kepada Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suami beliau Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Waktu itu setelah diajarkan oleh Nabi SAW, dibaca oleh Ummu Salamah. Padahal dalam hati Ummu Salamah setelah itu berpikir, di bagian pertama, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku ganjaran yang besar dalam musibah ini. Baik, itu tak masalah. Lah yang berikutnya beliau itu bertanya-tanya, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada yang engkau ambil ini. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Karena sepengetahuan Ummu Salamah radhiyallahu anha waktu itu, suaminya ini laki-laki yang terbaik di kalangan para sahabat. Nah, dia nggak sangka ternyata yang setelah itu melamar beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada kita. Memang mungkin ketika kita tertimpa musibah, tak tergambar kita apa yang akan diberikan ganti oleh Allah Ta'ala atas kehilangan yang menimpa kita ini, keburukan yang menimpa kita ini. Ya mungkin tak terpikirkan oleh kita, karena memang itu bagian yang menjadi haknya Allah Ta'ala, bukan hak kita untuk pikirkan itu. Kalau bisa beginilah, kalau bisa begitulah, kayaknya pengennya gini, ya itu nggak bisa Allah Ta'ala kita atur begitu. Allah Ta'ala akan tetapkan sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita, bukan apa yang kita inginkan. Walaupun sesekali Allah Ta'ala terkadang memberikan sesuai persis dengan apa yang kita inginkan. Nah begitu, jadi baca doa ini ketika tertimpa musibah, agar hati itu tidak terlalu tergoncang. Kembalikan semua kepada Allah Ta'ala sesuai dengan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Pada hakikatnya kita tak memiliki apa-apa, lalu Allah Ta'ala titipkan sesuatu. Apa yang membuat kita gundah ketika titipan itu diambil oleh pemiliknya? Nah, kita bukan pemiliknya. Hatta diri kita sendiri pun kita bukan pemiliknya. Ya. Kalau ini kemudian diambil, diminta oleh pemiliknya, kita bisa apa? Kan pasrah, kan gitu. Kan pasrah, ya sudah. Ya, dan itu sikap seperti itu justru akan diberikan pahala yang besar oleh Allah dibanding dia memberontak, dibandingkan dia merasa tidak
terima terhadap ketetapan Allah Ta'ala tersebut. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bisa meluruskan kita kembali saat hati itu mulai melenceng dari jalur yang benar. Karena benar, sesekali kita akan tergoncang, tapi dengan berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, kemudian kita tetap melakukan di atas jalan yang Allah Ta'ala ridhoi di sana, mudah-mudahan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Ta'ala akan memberinya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Begitu konsepnya, memang seperti itu. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya di podcast serial Penyakit Hati ini, bisa bertanya langsung melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, berkaitan dengan menunggu pertanyaan masuk Ustaz, mungkin dari kita yang di studio, berkaitan dengan role model atau menteladani ya, teladan atau menteladani Nabi. Ini kalau misalnya kita lihat di zaman kita lah, kita bilang ya Ustaz, ini kan seakan memiliki tantangan yang besar dan banyak Ustaz. Dari gempuran-gempuran medianya mungkin yang memunculkan sosok-sosok yang seakan inilah sosok teladan saat ini, atau akhirnya bagi umat Islam sendiri terjadi krisis role model atau krisis teladan yang ini juga menyebabkan mungkin ada pemikiran-pemikiran ketika kita sampaikan atau diperdengarkan atau diceritakan kisah-kisah yang seperti kisah Nabi SAW ini, seakan ada pemikiran ini cita-cita yang nggak mungkin tercapai kalau mau mencontoh Nabi SAW gitu, atau menjadikan Nabi SAW itu teladan atau role model tadi. Beliau Nabi, beliau hatinya dicuci dan dibersihkan gitu kan. Sementara kita adalah manusia biasa yang notabene adalah manusia tempatnya salah dan lupa gitu Ustaz. Dan apakah upaya dan kesungguhan kita dalam mencontoh Nabi SAW akan diganjar pahala dan benar-benar mampu menjadi sebab sehatnya hati Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang benar ya, di kondisi sekarang itu hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu sangat-sangat berpengaruh, luar biasa. Apalagi tadi bahasanya kita mencari role model itu sampai kadang nyasar-nyasar gitu kan, nyasar-nyasar. Begitu hebatnya gempuran itu, kita bisa perhatikan sampai tokoh yang fiktif saja itu bisa dikira nyata. Ini kan Superman, Batman, Spiderman gitu kan, itu kan contoh yang jelas-jelas fiktif. Gak ada yang begitu. Tapi pengaruhnya gimana? Karena apa? Sering digaungkan, sering ditonton, ya itu tadi, dari masa ke masa itu terus diulang-ulang. Nah, sementara ketika membahas tentang Nabi SAW, seolah-olah itu hal yang tidak menarik, seolah-olah itu hal-hal yang ya tentu tidak sesuai dengan hawa nafsu gitu kan, tidak sesuai dengan. Padahal kalau bicara kekuatan secara fisik, kalau itu lebih nyata ya, kisah-kisah kebaikannya itu lebih nyata dibandingkan tadi tokoh-tokoh superhero yang mungkin sama sekali tidak ada kenyataannya di dunia sekarang. Nah, itu salah satu tantangan yang ada di hadapan kita sekarang. Maka kita tahu ini penyakitnya, kita tahu ini sebabnya, mudah-mudahan kita bisa temukan bagaimana cara menghilangkan pengaruh ini kan, menghilangkan pengaruh ini. Ya, karena itu akan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Maka dia harus tahu. Ya, ada orang yang terpengaruh karena lingkungannya suka bola, dia pun mulai cenderungnya kepada pemain bola. Karena lingkungannya suka sinetron Korea-Koreaan, maka dia pun mulai terpengaruh ke sana. Nah, ini akan beda-beda. Ya, akan beda-beda pengaruh itu. Maka paling tidak di awal kali pertama kenali di mana sumber masalah kita. Kalau misalnya tadi itu sumber masalahnya kita keseringan nonton ini kayak ini, makanya kok lebih nyaman pakaian begini daripada pakaian yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus dihilangkan sumber penyakitnya. Ya, sumber penyakitnya. Jangan tonton lagi, dibuanglah aksesoris yang berkaitan dengan hal itu, ya sudah. Kembali pelan-pelan untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah bisa secara personal kita persis kayak Nabi SAW? Ya jelas tidak.
Jelas tidak. Kan gitu kan. Kita waktu kecil ingat nggak ketika ditanya oleh bapak guru atau ibu guru kita di sekolah, kamu cita-citanya apa? Pingin jadi apa misalnya? Kalau lah, ya rata-rata kan jawabnya pingin jadi presiden itu, yang tinggi-tinggi. Makanya kan katanya apa? Bercita-citalah setinggi langit kan gitu kan. Maksudnya apa? Kalaupun nggak sampai bintang, nggak setinggi langit, nggak sampai bintang di langit, ya paling tidak sudah terbang tinggi juga kan gitu. Cita-citanya apa? Jadi presiden. Kan. Kenapa? Ya meleset nggak jadi presiden ya jadi menteri gitu kan, jadi gubernur gitu kan, atau jadi kades lah mungkin ya gitu kan. Kira-kira kan begitu. Artinya ketika seseorang memancangkan visi ke depan, maka dia tahu arah kemana dia akan melangkah. Sekalipun sepanjang hayat dia tidak pernah sampai ke tujuan yang dia harapkan itu, namun minimal dia di arah tersebut. On the track. On track, benar. Jadi begitu. Ya kalau kita mau pastikan ente cita-citanya mau kayak Nabi, mana mungkin sampai, ya memang berat. Siapa pula, karena Allah Ta'ala ciptakan yang seperti Rasulullah SAW itu limited edition, cuma satu. Gak ada dua, gak ada tiga itu. Kan begitu, gak mungkin ini. Apalagi kita gitu kan, gak mungkin. Kita tahu fakta itu gitu kan. Itu gak usah dibahas gitu kan. Gak usah dibahas lagi pertanyaan bahwasanya emang kita bisa kayak Rasul, itu pertanyaan konyol sebenarnya. Gak akan mungkin, kan itu cuma satu diciptakan Allah. Tapi tadi itu, bercita-citalah setinggi langit. Bercita-citalah ingin kayak Nabi SAW. Walaupun itu berat. Menyamai Nabi SAW di berbagai sisinya berat, belum ada yang sanggup seperti itu. Tapi kita bisa kejar itu satu persatu. Ana kayaknya kalau niru jujurnya Nabi bisalah. Kenapa tidak? Ana sepanjang hayat akan jujur. Mau apapun yang terjadi pokoknya jujur. Kenapa tidak? Berarti satu sisi kita sudah ikut Nabi SAW. Yang lain lagi apa? Kalau Ana dari siapa ya? Dari sisi rajin sedekahnya lah kayak Nabi. Jadi nggak ada yang tertinggal di rumah Ana, cuma hanya sisa untuk makan hari itu doang. Misalnya begitu. Jadi dapat berapapun rezeki yang dia sisakan hanya untuk makan hari itu saja. Atau hanya beberapa hari lah yang cukup untuk keluarganya. Sisanya sedekahkan saja. Kenapa tidak? Bisa kan? Bisa mungkin. Kalau jangan jawab dengan kita gitu kan. Mungkin sebagian orang mampu seperti itu. Oh gampang sama saya kayak begitu. Memang penghasilan saya setiap hari segitu kan gitu. Mana tahu kan gampang sama dia. Nah jadi ada, walaupun tidak secara seluruh kita ambil dari Nabi SAW, paling tidak ada langkah-langkah kita yang kecil-kecil ini menyamai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nggak bicara kualitas dan kuantitasnya harus sama, enggak. Tapi kita ambil sisi-sisi yang kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk seperti itu. Maka bercita-cita ingin seperti Nabi SAW harus kita gaungkan. Ya, harus kita gaungkan. Ana ingin jadi seperti Nabi SAW. Bahkan kalau sampai cita-cita itu kita bisa tularkan ke anak-anak kita, kamu jadi seperti Nabi. Bukan jadi Nabi ya, itu salah. Jadi seperti Nabi ya kan. Jadi seperti Nabi. Sehingga apapun, Nabi gimana ya? Nabi gimana ya? Nabi gimana ya? Kalau begini gimana ya? Ada nggak contohnya itu? Ada nggak cerita tentang kondisi-kondisi Nabi kayak begitu? Kan semua ada. Kita mau bercanda, kita mau ke sana kemari, kita mau jadi presiden, kita mau jadi kepala rumah tangga, kita mau bekerja dan lain sebagainya, mau amal, ada petunjuknya tentang diri Nabi SAW. Ya, tinggal kita ikuti saja role model ini. Ya, jadi kalau secara kualitas dan kuantitasnya nggak mungkin, karena itu hanya beliau SAW. Tapi satu persatu kita preteli, lalu kita ambil itu, mudah-mudahan kita bisa ambil semakin banyak semakin banyak. Hari ini ambil bagian yang ini, hari ini berusaha sholatnya, hari ini berusaha puasanya, berusaha sedekahnya, dan satu-satu kita ambil pelan-pelan. Mudah-mudahan itu tadi, seandainya pun kita mati belum sempurna amal kita, namun kita dalam jalur yang sama. Ini menunjukkan cinta kita kepada Nabi SAW. Ini bukti cinta kita kepada beliau SAW. Mudah-mudahan saat kita dibangkitkan, kita didekatkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masih sambil menunggu Ustaz.
tadi terkait membatasi pergaulan dengan circle yang baik-baik saja termasuk meneladani Nabi gitu ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ini pemikiran yang konyol juga ya Ustaz. Tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang berpikir ketika membatasi pergaulan dengan yang baik-baik saja ini menutup peluang untuk mengajak kebaikan ke orang lain yang di luar circle-nya tadi gitu Ustaz. Bukankah Islam itu agama yang rahmatan lil alamin? Jika yang baik hanya dengan yang baik saja, lantas gimana nasib orang-orang yang belum baik? Siapa yang akan mengajak mereka kepada kebaikan gitu. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaan itu kita jawab dengan analogi penyakit secara fisik sajalah. Misalnya ada 10 orang yang sehat, satu yang sakit nih bareng dia. Nih kan, dia sedang sakit, tidak enak badan. Lalu berkawan dengan 10 orang yang sehat. Dengan tingkahnya, dengan semangat hidupnya, dengan gairahnya segala macam. Ana yakin yang satu ini akan terpengaruh. Ya kan? Secara fisik lah mungkin ya, secara kesehatan fisik. Ya. Dia akan terpengaruh, dia akan ikut semangat. Dia akan, walaupun dia waktu itu sedang demam gitu kan, tapi karena 10 orang kawannya ini kok semangat semua, terbawa itu semangatnya, terpengaruh. Sebaliknya, satu orang sehat, 10 orang sakit. Nah, mau ke sana capek lah, harinya gini. Oh iya juga ya, kayaknya nggak cocok kita buat Indonesia, akan terpengaruh. Itu secara fisik lah, sedikit kita bisa beri gambaran. Nah, adapun kalau terkait kenapa harus menutup ke circle kita hanya dengan yang baik-baik saja satu. Ini kan kita bahas tadi nasihatnya untuk orang yang sakit. Ya, untuk orang yang sakit jangan sama yang berpenyakit. Maka cari yang sehat dulu. Tapi bagi yang sudah sehat, kokoh dirinya, jangan batasin. Silahkan pengaruhi orang-orang yang sedang sakit. Nah, gitu maksud saya ya. Jadi maksud pesan di sini adalah tadi pesan untuk mencari teman-teman yang baik adalah kondisi yang dia merasa dirinya sedang sakit. Tak mungkinlah kita ini yang masih sedang sakit, masih sedang bermasalah hati kita, lalu circle kita dengan orang-orang yang bermasalah. Tidak menyelesaikan masalah. Maka berteman dulu dengan yang baik sampai akhirnya kita cukup kokoh, kita cukup kuat, maka kita berteman dengan mereka orang-orang yang mulai membangun komunikasi dengan orang-orang yang berpenyakit tadi. Namun kita harus tahu kadarnya ya. Ini kadang hal yang gampang-gampang sulit atau sulit-sulit gampang ini. Jadi begitu. Jangan kemudian main cantik merasa sudah kokoh, terjun kepada orang-orang yang sakit, malah jadi sakit sendiri kan gitu. Jadi ini kan perlu kita benar-benar pahami tentang diri kita. Tentu setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Setiap orang punya bagian positif di satu sisi, tapi dia juga punya bagian negatif di sisi yang lain. Kita contohkan misalnya begini, dia dulu tuh seorang peminum khamar, katakan begitu. Jadi memang karena selama ini candunya kepada minum khamar ini, sampai udah taubat sekalipun masih ada aja pikiran untuk nyicip gitu kan. Contoh misalnya nih kan, itu pengen nyicip. Ya, tapi dia tuh nggak yang sama perempuan, nggak, dia sama judi, nggak, gitu kan. Nah kalau ingin memperbaiki jangan yang minum, karena Anda belum sehat di situ. Kalau mau cari circle yang judi, karena Anda aman kalau ada judi, ditawari judi, tahap apa bebeknya judi itu banyak rugi sekali. Jadi Anda bisa menasihati orang dengan kokoh tanpa terpengaruh dan juga yang lainnya. Nah, jadi inilah ada dia punya sisi kelemahan di minum khamr tadi dia lemah. Jangan coba-coba di circle itu dulu, tapi cari di mana circle yang dia masih kuat di sana. Nah ini salah satu nasihatnya begitu. Jadi kan kita juga paham di mana kelemahan dan kekuatan kita. Ya, maka jangan bermain di hal-hal yang kita lemah di sana. Kita main di mana yang kita itu kokoh dan kuat di sana sambil memperbaiki terus sisi-sisi lemah yang ada dalam diri kita. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang tidak bisa dimutlakkan hanya kumpul yang baik-baik saja. Tinggalkan orang-orang yang buruk. Ini dijawab begitu secara mutlak ya tidak. Tapi tadi adalah dalam konteks seorang yang hatinya sedang sakit, maka
cukupkanlah dulu sementara hati itu belum sehat, cukupkanlah dulu pergaulan, mencari circle yang hatinya baik, hatinya sehat. Sampai kemudian hari kokoh, kuat, silahkan untuk mempengaruhi yang lainnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Itu pun kalau udah merasa sehat ada strategi tadi Ustaz. Ya. Ustaz, tapi pada praktiknya yang kita tadi ketahui ternyata rapatnya saf itu menjadi penyebab bersatunya hati-hati kaum muslimin gitu Ustaz. Benar. Cuman pada praktiknya ini kan nggak semudah itulah gitu ya Ustaz. Jadi ketika kita memang udah berusaha mungkin merapatkan saf, ada aja tuh yang menghindar, bahkan ada yang mungkin kesel jadi nginjek kaki kita yang berusaha merapatkan. Ini gimana nih Ustaz? Baik ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu memang fenomena yang muncul ketika tidak paham itu kan. Ketika tidak paham, banyak hal lah. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain juga paham. Sama seperti ketika kita semua orang tahu judi itu haram hukumnya. Tapi coba langsung ingatkan orang yang main judi, jangan main judi. Wah, kita yang dilempar botol sama dia. Itu sepakat itu kita semua tuh. Yang main judi aja tahu itu salah. Tapi kalau kita ingatkan, jangan main judi, lempar botol kita. Kadang-kadang begitu. Karena apa? Dia belum paham dengan benar sisi buruk dari judi itu. Ya, mungkin dalam bahasa lain belum pernah kena kali ini orang gitu kan. Belum pernah ketokok keras gitu kan atas permainan itu. Ya. Di sisi lain ada orang yang sudah ngerti, ya Ustadz, ana udah paham, udah kapok, ana udah kapok. Saya ini kan udah paham. Jadi yang seperti ini kan gampang kita nasihati untuk tidak bermain judi. Nah, begitu juga sama dalam merapatkan saf ini. Ada sebagian orang yang begitu. Ya, sekalipun tahu itu hadisnya bunyinya kayak begitu tuh. Tidak ada satupun yang mengatakan ini hadisnya Sahih Bukhari loh. Mau dikatakan lemah, mau dikatakan ini dan itu, susah untuk mengatakannya. Tapi dalam pengamalannya begitu. Ada orang yang belum paham dengan benar dari hikmah Nabi SAW perintahkan hal yang seperti itu. Sehingga yang terjadi di lapangan kadang ya begitu. Padahal masjid-masjid terkadang sudah ditulis tuh rapat dan luruskan saf. Kita juga nggak sulit bagi kita memahami kata rapat. Rapat itu ya nempel tok. Nah itu baru rapat. Kalau ada jarak namanya renggang, ya kan? Ada namanya renggang. Dan perintah imam kan rapatkan saf, luruskan. Ya rapat, lurus. Kalau gini namanya renggang kan gitu. Itu secara bahasa Indonesia sebenarnya mudah dipahami. Tapi ya begitu ya, begitulah. Memang begitulah lika-liku dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Disitulah sisi tantangan kita untuk menjelaskan, untuk menyadarkan saudara-saudara yang kita cintai agar mereka mengerti. Ya tentu tadi itu ya, dalam rangka menyadarkan ini gak bisa dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, apalagi dituding-tuding dengan tudingan yang kasar lah, bisa dibilang begitu. Jadi gak begitu. Kita berusaha lemah lembut. Nabi juga SAW dulu ajarkan kepada kita untuk mengajarkan Islam ini dengan lemah lembut. Jadi ana lupa, ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya mendakwahkan agama ini aja sudah berat. Jangan diperberat lagi dengan sikap kita yang tidak bijak gitu kan. Ya melaksanakan agama ini sudah berat itu kan. Kalau kita merasakannya sekarang itu secara ringan, alhamdulillah itu karunia Allah Ta'ala. Tapi yang kenyataan secara umum melaksanakan agama ini berat. Itu umumnya. Nah, maka jangan ditambah lagi beban berat ini dengan sikap kita yang kasar. Itu kalau ya kita lemah lembut aja pun belum tentu diterima, apalagi dengan cara yang kasar. Maka di lapangan ikhwati fillah kita akan dapati begitu. Ada orang-orang 1-2 itu yang masih risih untuk merapatkan saf. Ya bisa jadi dari kecil nggak pernah diajarin kayak begitu atau nggak paham dengan hadis ini dalam menerapkannya seperti apa. Ya kita pelan-pelan, nggak perlu memaksakan di hari ini saya adalah BKM masjid ini, maka hari ini saf harus rapat disorong semua orang gitu kan untuk rapat. Ya nanti Anda yang disorong keluar. Nggak begitu. Jadi tetap nggak usah dikejar-kejar kakinya Ustaz. Kalau dia udah menghindar udah gitu. Gitu kan. Jadi udah nggak perlu sampai seperti itu. Artinya ala kulli hal kalau Anda sanggup ya. Kembali lagi kepada metode ingkarul mungkar ya kan. Kalau kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak sanggup dengan lisan. Kalau nggak sanggup minimal dengan hati mendoakan dan mengingkari perbuatan salah tersebut. Namun pelan-pelan kita berusaha progres ini ada kemajuan. Sedikit sembilan. Seorang kalau sabar aja lah, pasti akan ada buahnya, akan ada
poin-poin yang terus berubah ke arah kebaikan. Tapi sabar, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Seperti para peternak, petani dalam mencari memelihara hewan, dalam menumbuhkan tumbuhan, itu kan butuh sabar banget. Begitulah kita dalam berdakwah juga menasihati kaum muslimin itu harus dengan cara yang sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu justru akan memberikan buah yang manis. Tapi kalau nggak sabar nanti akan getir buahnya. Walaupun yang disampaikan hak. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, dari Bang Ian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya, kalau para malaikat selalu beribadah kepada Allah, apakah mereka lebih mulia dari para nabi alaihimussalam? Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Silakan. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ingat nggak dengan kisah ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Ta'ala? Ya, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada jin dan malaikat? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan, kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sudah ya, berarti manusia lebih mulia. Sekalipun para malaikat itu melaksanakan ibadah sepanjang hayatnya. Kenapa? Ya tentu kalau di secara hikmah yang kita ambil, malaikat melaksanakan itu Allah Ta'ala berikan kekuatan dan dicabut yang menghalangi. Jadi tidak ada hawa nafsu yang mengganggunya dan diberikan kekuatan fisik yang sanggup melaksanakan itu. Nah, kita dua-duanya nggak punya. Dari sisi kekuatan kita dibatasi, dari sisi syahwat kita dimasukkan. Nah, ini kan tantangannya besar. Ketika seorang sanggup memaksimalkan kekuatannya padahal dirinya lemah, kemudian dia sanggup melawan hawa nafsunya padahal itu ada dalam dirinya, pasti lebih mulia. Begitu. Jadi ketika Allah Ta'ala jadikan ada para malaikat yang sejak diciptakan hanya diperintahkan untuk sujud, itu memang diberikan kekuatan untuk bisa sujud, nggak bangkit-bangkit. Kita coba 10 menit sujud, tidur itu bukan sujud. Kalau yang asli sujud pasti udah puyeng pengen bangkit dan segala macam itu kan, yang nggak biasa tentu nih ya, yang tidak terbiasa. Iya, udah puyeng itu, ya. Kecuali ketidur tadi lah. Kalau nggak terbiasa 10 menit itu udah puyeng kepalanya. Yang begitu. Kalau malaikat memang diberi kekuatan oleh Allah, sujud begitu mah nggak terasa capek, tidak merasa malas, nggak terasa bosan dan lain sebagainya, nggak ada. Tuh ya. Jadi tetap manusia lebih mulia. Dalilnya tadi bahwasanya malaikat dan juga jin diperintahkan untuk sujud kepada manusia, menunjukkan manusia ini punya derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin langsung Ustaz untuk kesimpulan di pertemuan kali ini. Silakan Ustaz untuk nasihat atau motivasi bagi kita yang di studio ataupun pendengar di manapun pendengar berada. Silakan Ustaz. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin kita di siang hari ini yang untuk mengobati hati kita adalah jadikanlah Nabi SAW itu teladan di hati kita. Kita harus benar-benar hadirkan sosok beliau di hati kita. Bentuk cinta kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan kita menghadirkan sosok Nabi SAW dalam perilaku kita sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar cintanya kepada Allah Ta'ala, maka ikutilah jalanku. Ya. Dengan demikian Allah Ta'ala akan cintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita letakkan Nabi di hati kita dengan penuh kecintaan. Dan bentuk cinta kita kepada Nabi SAW bukan hanya dengan menyebut-nyebut namanya, bukan hanya dengan berteriak-teriak dalam bersolawat kepadanya, tidak. Tapi lebih kepada poin pentingnya adalah melanggengkan atau melestarikan ajaran beliau SAW, melestarikan sunnah-sunnah beliau SAW, khususnya di sunnah-sunnah yang sudah tidak populer lagi hari ini. Kita hidupkan sesuatu yang sudah mati. Contohnya hari ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, padahal sunnah Nabi SAW banyak yang menceritakan tentang keutamaan dan bagaimana para sahabat berperilaku di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang hari ini kita nggak dapatin. Di masyarakat kaum muslimin bahkan secara umum nggak kita dapatin. Nah, ini selayaknya kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, kita hidupkan lagi.
10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita hidupkan dengan peribadahan, karena 10 ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, bahkan tidak bisa disaingi oleh jihad fisabilillah. Nah, ini yang perlu kita hidupkan, ya. Perlu kita, kalau kemarin Ramadan kita bisa hidupkan, kita bisa ajak teman, kita bisa ajak kawan untuk melakukan qiyamul lail, bersedekah dan lain sebagainya, ini juga seharusnya bisa. Ya, ini seharusnya juga berlaku. Kita semangat berpuasa jika mampu, ini kan nggak wajib ya. Jika kita semangat bersedekah, kita semangat mengkhatamkan Al-Quran, kita semangat berzikir dan lain sebagainya, ya kalau kemarin bisa, ini seharusnya juga bisa. Dan kemarin kalau Ramadan semua orang ramai, tapi sekarang ini 10 hari pertama ini kurang populer jadinya, padahal statusnya paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan sebagian pendapat mengatakan lebih bahkan dari 10 hari malam di bulan Ramadan. Nah, ini salah satunya, ini bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan rasa cinta itu dan kita berusaha mengikuti beliau, hati kita tuh perlahan-lahan pun mulai melunak, mulai rontoklah kotoran-kotoran yang selama ini nempel. Karena mungkin itu tadi, kita masih punya teladan yang lain, kita masih kagum dengan sosok yang lain dan ini dan itu. Mudah-mudahan ini semua berguguran dengan kita dekat dengan sosok Nabi SAW dari sisi kita mengikuti ajaran beliau. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin sekalian, mari kita semarakkan lagi, menjadikan diri Nabi SAW, walaupun kita tidak bersama beliau, tapi ajaran beliau ada pada diri kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan dengan demikian kembali lagi kita meraih kejayaan sebagaimana dahulu Nabi dan para sahabat diberikan kejayaan oleh Allah Ta'ala. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.